Bencana kekeringan makin meluas di Kabupaten Muaro Jambi. Tim Gakum Satgas Karhutla tetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus Karhutla di Provinsi Jambi. Dalam rangka pengamanan kegiatan Pilkada serentak, Polres Muaro Jambi adakan rapat lintas sektoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 16 Agustus 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, mengawali informasi pada hari ini, krisis air bersih melanda sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi. Bencana kekeringan kini meluas di Kecamatan Mestong, salah satunya di Desa Muaro Sebapo. Bencana kekeringan akibat musim kemarau menyebabkan krisis air bersih di Kabupaten Muaro Jambi meluas. Salah satunya di Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong. Kondisi geografis dataran tinggi menyebabkan sumur warga mengering. Krisis air bersih telah dirasakan warga sejak 1 pekan belakangan ini. Untuk mendapatkan air bersih, warga rela antri untuk mendapatkan air dari sumur bor bantuan yang dibangun oleh TNI. Pak, sebagian sudah mulai kering, susah kami ngambil airnya Pak. Jadi alhamdulillah sudah ada pemberian sumur bor bantuan dari Pak Tentara. Susahnya Pak. Kemana Bu ngambil airnya? Ke sungai Pak, sungai-sungai yang kecil-kecil gitu. Krisis air bersih juga dialami warga di Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kecamatan Marosebo. Warga berharap krisis air bersih dapat ditanggulangi oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sejak 1 bulan akhir, kondisi air di Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan. Akibatnya tidak ada air yang mengaliri persawahan warga di Kota Sungai Penuh. Dampak kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir menyebabkan air di Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan. Keringnya air Sungai Bungkal mengakibatkan tidak adanya aliran air ke persawahan warga. Salah seorang warga, Heri, mengatakan, dampak dari keringnya Sungai Bungkal menyebabkan sungai tersebut mengalami pendangkalan. Selain berdampak kekeringan, pada musim hujan kondisi Sungai Bungkal dapat menyebabkan terjadinya banjir karena dampak dari pendangkalan Sungai Bungkal. Ya macam gini lah keadaannya Sungai Bungkal ini, kalau musim panas airnya kering gitu kan. Kalau udah hujan mungkin debit airnya lebih dari ini, mungkin bisa bikin banjir gitu. Ini udah berapa lama Pak? Ini kemungkinan udah hampir 1 bulan ini. Hampir lebih kurang 1 bulan Pak ya. Heri juga berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk segera melakukan normalisasi Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Karena dengan mengeringnya Sungai Bungkal dapat berdampak pada kondisi persawahan warga. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sepekan terakhir, tim Gakum Satgas Karhutla kembali tetapkan 2 orang sebagai tersangka baru dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dari penyelidikan, keduanya kedapatan membuka lahan dengan cara dibakar. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, tim Gakum Satgas Karhutla menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kedua tersangka tersebut yaitu EH dan EY. Para tersangka ditangkap akibat membakar lahan di kawasan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menurut Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Taufik Nurmandia, perbuatan keempat tersangka mengakibatkan kurang lebih 8 hektar area lahan terbakar. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka ini kedapatan dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk proses penyidikan, kedua tersangka ini ditahan di Polres masing-masing wilayah. Saat ini sudah 10 orang ditetapkan penyidik sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dari 10 orang tersangka tersebut, 78 hektar hutan dan lahan di Provinsi Jambi hangus terbakar akibat ulah mereka. Sampai saat ini ada penambahan 2 lapor polisi ya, 2 laporan polisi yang di Kabupaten Tebo dan Kabupaten
Rajab Timur dengan tersangkanya 2 orang juga, dan ini luasnya sebesar 8 hektar. Jadi sudah tersangka, sudah kita melakukan penahanan dan modusnya dengan membuka lahan dengan cara membakar. Atas perbuatannya, para tersangka ini dijerat dengan Undang-Undang Perkebunan Junto Pasal 108 KUHP dengan ancaman hingga 10 tahun kurungan penjara. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Apalagi saat ini Provinsi Jambi sedang dilanda kekeringan. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Muaro Jambi mengadakan rapat lintas sektoral untuk pengamanan kegiatan pilkada serentak. Selain pengamanan tahapan kegiatan jelang pilkada, Polres Muaro Jambi juga fokus mengantisipasi gejolak yang dapat merusak proses pesta demokrasi. 119 hari lagi, KPU akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2024. Agar tahapan pilkada serentak berjalan aman dan lancar, Polres Muaro Jambi Kamis kemarin menggelar rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Mantap Praja 2024. Selain pengamanan tahapan kegiatan jelang pilkada, Polres Muaro Jambi juga fokus mengantisipasi gejolak yang dapat merusak proses pesta demokrasi, seperti potensi konflik data pemilih di daerah perbatasan. Di Kabupaten Muaro Jambi, potensi konflik rentan terjadi di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan yang berbatasan dengan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Di daerah Batanghari menginginkan melakukan coblos di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, begitu nanti ini juga akan kita koordinasikan secara instan dengan pihak Panwas, KPU sehingga benar-benar berjalan aman dan lancar. Kondisi Muaro Jambi saat ini dengan dukungan masyarakat, pemerintahan daerah, TNI masih aman, tertib dan lancar. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Panwas, KPU, kami juga masih solid melaksanakan pengamanan berjalan aman dan tertib. Untuk mengamankan pesta demokrasi berjalan lancar, Polres Muaro Jambi melibatkan 355 personel yang siap mengamankan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Batanghari akan melakukan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah yang direncanakan dimulai pekan depan. Saat ini KPU masih menunggu petunjuk teknis terkait proses pencalonan tersebut. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, saat ini tahapan persiapan pemilihan kepala daerah telah memasuki pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Batanghari. Sesuai jadwal pelaksanaan pengumuman, pendaftaran akan dilakukan pada tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024 dan akan dilanjutkan dengan pengajuan berkas bacalon dari jalur partai politik, yakni tanggal 27 hingga 29 Agustus nanti. Selain mengajukan berkas administrasi pencalonan ke KPU, bacalon juga diwajibkan mengunggah syarat melalui aplikasi sistem pencalonan atau Silonkada sebagai bahan untuk penelitian dan pencocokan dari kelengkapan tersebut. Untuk pengumuman kita mulai di tanggal 24 sampai 26 Agustus ini ya. Kemudian di tanggal 27 sampai 29 itu pendaftaran sekaligus penyerahan berkas untuk calon ini. Dukungan minimal 9 kursi ya. Sementara itu, KPU Batanghari saat ini masih menunggu penyampaian petunjuk teknis atau juknis dari KPU RI terkait aturan dalam pencalonan kepala daerah tersebut. Ade Juniawat, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Sarolangun telah melakukan restrukturisasi jumlah tempat pemungutan suara. Penambahan 2 TPS terdapat di Desa Berantijaya, Kecamatan Mandiangin Timur, dan TPS khusus. Jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Sarolangun pada Pilkada serentak tahun 2024 bertambah. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan, sebelum pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih, pihaknya telah menetapkan 541 tempat pemungutan suara atau TPS. Namun setelah coklit ada sejumlah desa yang jumlah pemilihnya di dalam satu TPS melebihi ketentuan.
Di Desa Merantijaya, Kecamatan Mandi Angin Timur, sebelumnya telah ditetapkan 2 TPS dan 1 TPS lokus di Lapas Sarolangun dengan jumlah pemilih 388 orang pemilih. Edi Zamra memastikan tak ada TPS lokasi khusus bagi warga suku anak dalam atau SAD pada Pilkada serentak tahun 2024. Kalau Merantijaya awalnya itu kita 2 TPS, sebelumnya di 3 TPS. Kita restrukturisasi karena regulasi mengatur 600. Mendekati 600 kita press menjadi 2 TPS. Ternyata setelah hasil coklit itu tidak bisa jadi 2 TPS, harus penambahan TPS lagi menjadi 3 TPS. Ada kelebihan sekitar 16 orang. Jumlah TPS terbanyak terdapat di Kecamatan Sarolangun mencapai 91 TPS. Kecamatan Singkut 63 TPS, Batang Asai dan Kecamatan Pelawan masing-masing 56 TPS, Pau 48 TPS, Limun 47 TPS, Mandi Angin 46 TPS, Air Hitam 45 TPS, Batin 38 TPS, Cerminan Gedang 27 TPS, dan Kecamatan Mandi Angin Timur 26 TPS. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan truk bermuatan kayu ilegal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan 1 truk bermuatan kayu ilegal asal hutan di kawasan Muaro Jambi. 4 orang diamankan polisi saat akan membawa kayu tersebut ke kawasan seberang kota Jambi. Keempat pelaku tersebut yakni SRY, NSR, EG, dan STY yang berperan sebagai sopir dan kuli bongkar muat kayu. Pengungkapan ini berawal pada saat pihak kepolisian mendapatkan informasi terkait adanya pengangkutan kayu ilegal asal hutan di Desa Talangkerinci, Kabupaten Muaro Jambi. Pasca penyelidikan, polisi turun ke kawasan Simpang Ahok dan tak lama kemudian mendapatkan 1 truk yang mengangkut kayu. Pada saat diperiksa, kayu yang diangkut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 36 batang berbagai jenis kayu yang dilindungi. Dari hasil pemeriksaan kepada para pelaku, kayu-kayu itu akan dibawa ke salah satu sunwheel di kawasan seberang kota Jambi. Dan para pelaku sudah 2 kali melakukan aktivitas ilegal tersebut. Masih dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh Tipiter dalam hal ini memastikan lokasi kayu tersebut. Yang jelas saat ini masih menggunakan pasal pengangkutan. Itu masih didalami terkaitan dia baru tahunya ke seberang karena masih tertutup ya. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan ancaman hingga 5 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski belum selesai, namun pembangunan jalan program TMMD telah digunakan oleh masyarakat. Selain menghubungkan 3 desa, jalan ini juga dapat memangkas waktu bagi masyarakat dalam menjual hasil pertaniannya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Halo, selamat sore Yogi. Selamat sore Yogi, sudah berapa persen progres jalan ini saat ini? Cika. Ya, selamat sore Yogi. Baik, dapat saya laporkan Cika, saat ini program TNI Manunggal Pembangun Desa atau TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi tengah berlangsung. Yang dimana program TMMD ini yang berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestor. Untuk program TMMD sendiri terdapat beberapa kegiatan, yaitu kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik. Untuk kegiatan fisik diantaranya itu program TMMD ini melakukan pembukaan jalan sepanjang
6,4 km dan dengan lebar 9 meter. Yang dimana jalan ini nantinya akan digunakan warga untuk melakukan hasil tani dan menghubungkan 3 desa. 3 desa itu diantaranya Desa Sukamaju, Desa Pondok Meja, dan Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Selain dapat menghubungkan 3 desa, jalan ini juga menjadi alternatif warga, yang dimana warga yang melakukan hasil taninya untuk menggunakan jalannya sepanjang 20 hingga 15 km. Dengan adanya jalan ini, untuk transportasi dapat dikurangkan, yaitu dapat memangkas juga jalan sepanjang 10 km. Selain melakukan pembukaan jalan, program ini juga melakukan rehab rumah tidak layak huni terhadap rumah-rumah janda lansia. Selain rehab rumah tidak layak huni, juga melakukan sumur bor dan rehab musola. Selain kegiatan fisik, juga dilakukan kegiatan non-fisik seperti melakukan penyuluhan stunting dan penyuluhan narkoba serta penyuluhan hukum. Sedangkan untuk melakukan program fisik ini, warga bersama Satgas TMMD melakukannya secara gotong royong. Demikian, kembali ke studio. Ya, Yogi, sekarang seperti apa proses pengawasan yang sedang berlangsung? Kemudian kapan ditargetkan proses TMMD ini selesai? Yogi. Baik, untuk target sendiri akan selesai pada di tanggal 22 Agustus ini, yang dimana pembukaan jalan itu sudah mencapai 89% dan RTLH, rumah tidak layak huni, sudah mencapai 70 dan hingga mencapai 100%. Dan Satgas TMMD Kolonel Infanteri Yoga Caya Prasetya mengatakan bahwa program TMMD ini dilakukan selama 1 bulan, yang dimana akan selesai pada 22 Agustus ini. Demikian, kembali ke studio. Ya, hingga saat ini ditargetkan program TMMD akan selesai pada tanggal 22 Agustus mendatang. Terima kasih Yogi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, 979 warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi diusulkan mendapatkan remisi kemerdekaan. Dari data tersebut, 3 diantaranya langsung mendapatkan remisi bebas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi mengusulkan 979 warga binaan untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi. Dari ratusan warga binaan yang mendapatkan remisi, 3 diantaranya mendapatkan remisi bebas dan 46 orang diantaranya merupakan narapidana kasus perkara tindak pidana korupsi. Remisi ini diberikan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Remisi akan diberikan langsung di puncak hari kemerdekaan, yakni pada tanggal 17 Agustus 2024. Mengusulkan 979 warga binaan untuk mendapatkan remisi. Nanti direncanakan begitu nanti SK-nya keluar, 3 orang langsung bebas RU2. Itu yang 3 orang nih perkara apa nih? Perkara penadahan terkait dengan perkebunan. Dengan diberikan remisi ini, diharapkan warga binaan dapat menjadi lebih baik ke depannya dan tidak lagi melakukan aksi kriminal di kemudian hari. Azhar, TVRI Jambi melaporkan. Meski menjalani masa pembinaan, namun warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi antusias mengikuti berbagai perlombaan. Melalui kegiatan ini diharapkan warga binaan dapat merasakan semangat kemerdekaan. Meski harus menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi, tidak menurunkan semangat para warga binaan untuk turut meriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hal itu terlihat saat serangkaian kegiatan perlombaan yang diadakan petugas lapas bagi warga binaan. Para warga binaan antusias mengikuti serangkaian kegiatan perlombaan yang diadakan pada Kamis kemarin, seperti lomba tarik tambang, lomba balap karung, lomba catur, badminton, hingga lomba karaoke. Kepala Lapas Kelas 2A Jambi, Yunus MC Mangunsong, mengatakan melalui perlombaan ini diharapkan warga binaan turut merasakan kemerdekaan Republik Indonesia meski harus menjalani masa pembinaan. Kegiatan olahraga tradisional kita selenggarakan dalam rangka memeriahkan 17 Agustus tahun 2024. Jadi seluruh warga binaan aktif mengikuti pertandingan olahraga yang tradisional
maupun kegiatan olahraga yang bersifatnya individual. Diharapkan dengan diadakan kegiatan perlombaan ini, para warga binaan menjadi sadar dan tidak kembali melakukan aksi kriminalitas saat bebas nantinya. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah diminta untuk membentuk lembaga pengawasan yang independen agar dapat menjaga data pribadi. Karena di era digitalisasi saat ini, marak pencurian data yang disalahgunakan. Di era digitalisasi saat ini marak pencurian data yang kerap disalahgunakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak hanya cukup dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, namun harus terdapat lembaga pengawas untuk mengamankan data pribadi. Hal tersebut dikatakan Promovendus Sabrianto saat memaparkan disertasinya yang berjudul Reformasi Sistem Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Asas Keseimbangan Informasi. Di hadapan penguji dan promotor, Sabrianto yang juga merupakan ASN di Provinsi Jambi ini berhasil mempertahankan disertasinya, sehingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan nilai 88 atau A. Alhamdulillah, hari ini kami sudah menyelesaikan ujian promosi doktor. Adapun disertasi kami berkaitan dengan kondisi sekarang ini yang lagi marak, yaitu kebocoran data. Dan kami juga mengangkat isu terkait dengan perlindungan data pribadi. Alhamdulillah, dan sudah dinyatakan lulus dan kami sudah mendapat peringkat doktor. Harapan kami ke depan, semoga disertasi ini, semoga novelty ini, temuan kami ini dapat digunakan. Disertasi yang diangkat oleh Promovendus merupakan disertasi yang menarik. Apalagi saat ini banyak kasus pencurian data dikarenakan lemahnya sistem. Untuk itu, melalui disertasi ini, pemerintah harus merubah sistem dan pertahanan agar data pribadi dapat terlindungi. Disertasi ini sangat penting bagi keadaan dan perkembangan masyarakat di Indonesia, di mana ketika era digital sudah berkembang begitu pesat, maka perlindungan data pribadi itu sangat penting. Karena sekarang alamnya sudah mulai beda, kita hidup di dalam dua alam. Ada alam nyata, ada alam maya namanya. Dan di alam maya inilah ketika perlindungan data pribadi tidak baik, akan banyak sekali korban-korban dari kejahatan cyber. Sekarang ini kejahatan cyber menjadi kejahatan yang sangat menakutkan karena dampaknya yang luar biasa. Sabrianto berharap ke depan pemerintah harus membentuk lembaga pengawas agar dapat melindungi data pribadi. Yogi Ramadhani, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris resmi mengukuhkan 54 orang paskibraka tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Ya, informasi selengkapnya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris resmi mengukuhkan 54 orang paskibraka tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Al-Haris minta seluruh anggota paskibraka untuk menjaga kesehatan agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Gubernur Jambi Al-Haris resmi mengukuhkan 54 orang pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Prosesi pengukuhan yang ditandai dengan pemasangan kendit ke perwakilan anggota paskibraka itu dilakukan di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi pada Kamis malam. Al-Haris mengatakan para paskibraka yang telah dikukuhkan ini akan bertugas melakukan pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada acara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Jambi. Al-Haris meminta kepada seluruh anggota paskibraka yang merupakan hasil dari seleksi perwakilan 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi ini untuk bisa menjaga kesehatan agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk bisa menjamin kesuksesan kegiatan, Al-Haris mengimbau kepada anggota paskibraka untuk beristirahat yang cukup agar memiliki kondisi fisik yang prima pada saat pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Al-Haris menekankan pengukuhan paskibraka ini menjadi momentum penting untuk bisa meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda daerah. Mengukuhkan
pasukan paskibraka kita yang akan bertugas dalam upacara bendera dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 yang akan datang ya. Jadi mereka sudah latihan, sudah belajar sesuai dengan tugas yang nanti akan diemban mereka semuanya, dan 17 pagi kenaikan bendera dan sorenya menurunkan bendera. Al-Haris berharap paskibraka tingkat Provinsi Jambi yang telah dikukuhkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik pada saat pelaksanaan upacara 17 Agustus. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Masyuri mengukuhkan 67 paskibraka Kabupaten Bungo. Masyuri minta agar paskibraka dapat melaksanakan tugasnya saat pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada HUT ke-79 Republik Indonesia. Berbagai persiapan dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo menjelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Salah satunya dengan mengukuhkan anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka. Pengukuhan Paskibraka langsung dilakukan oleh Bupati Bungo Masyuri pada Kamis malam. Masyuri mengatakan 67 orang anggota Paskibraka Kabupaten Bungo di tahun 2024 tersebut merupakan hasil dari seleksi siswa-siswi seluruh SMA dan sederajat se-Kabupaten Bungo. Selama 10 hari, Paskibraka tersebut dilatih dan dikarantina untuk mempersiapkan diri menjalani tugas dan pengibarkan bendera. Usai melakukan pengukuhan, Masyuri meminta agar para anggota Paskibraka Kabupaten Bungo untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Anggota yang terpilih menjadi Paskibraka ini diharapkan mampu menjadi generasi penerus yang hebat dan tangguh di masa yang akan datang. Malam hari ini kita melaksanakan pengukuhan adik-adik anak-anak kita, petugas pengibar bendera duplikat bendera pusaka. Kami menyampaikan selamat kepada adik-adik dan anak-anak kami yang terpilih mengemban tugas sebagai pengibar bendera. Nanti mulai menaikkan bendera juga menurunkan bendera. Ini amanah yang besar dari pemerintah Kabupaten Bungo kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, kemudian sesuai yang telah ditetapkan. Mereka juga sudah beberapa bulan ini mengikuti pelatihan-pelatihan. Saya rasa kita yakin dan percaya kawan-kawan, adik-adik, anak-anak kita semua bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Upacara pengukuhan Paskibraka ini diawali dengan pembacaan ikrar naskah pengukuhan Paskibraka yang dibacakan langsung oleh Bupati Bungo. Bukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Asraf kukuhkan 30 orang anggota Paskibraka tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2024. Diharapkan para anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan dapat menjaga semangat dan disiplin dalam menjalankan tugas. 30 orang calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dari berbagai sekolah menengah atas dan madrasah aliyah tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2024 resmi dikukuhkan oleh penjabat Bupati Asraf. Acara pengukuhan yang berlangsung hikmat tersebut ditandai dengan pemasangan kendit dan penyematan lencana merah putih Garuda oleh penjabat Bupati Asraf kepada anggota Paskibraka. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengapresiasi anggota Paskibraka terpilih. Diharapkan para anggota Paskibraka menjaga semangat dan disiplin dalam menjalankan tugas. Sebagaimana ikrar yang kalian ucapkan, serta prosesi cium bendera merah putih, satu hal yang senantiasa ditanamkan, bahwa misi Paskibraka tidak boleh berhenti pada momen peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 ini saja. Namun jiwa nasionalisme dan patriotisme, kepeloporan serta kepemimpinan yang terbentuk harus mampu dijaga dan terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan akan dipersiapkan untuk menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera Sang Saka Merah Putih saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Kerinci pada 17 Agustus tahun 2024. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Rapat paripurna itu dalam rangka mengikuti sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan HUT ke-79 Republik Indonesia secara virtual. Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Jambi dalam rangka mengikuti sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan HUT ke-79 Republik Indonesia secara virtual. Rapat paripurna DPRD terlebih dahulu dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan selanjutnya mengikuti siaran virtual pidato Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Pidato pengantar sidang bersama DPR RI dan DPD RI, dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Al-Haris mengatakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah pusat menekankan agar pembangunan harus terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai isu penting mulai dari pemerataan pembangunan, hilirisasi, pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda-agenda komprehensif yang harus mampu diimplementasikan pemerintah daerah. Al-Haris berharap penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berjalan baik di tengah situasi politik yang berkembang jelang Pilkada serentak tahun 2024. Pemerintah menggelar sidang bersama antara DPR RI, DPD RI, dan MPRI juga ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini kan kalau kita lihat sepintas adalah pidato terakhir Pak Jokowi yang sudah pamit beliau sampaikan maaf pada kita semua. Artinya tentu kita semua sebagai rakyat ya mendoakan beliau. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan, di tengah tantangan geopolitik global yang semakin memanas, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas negara dan pembangunan. Pembangunan Indonesia sentris menjadi kunci kemajuan pembangunan nasional dengan memaju percepatan pembangunan dari pelosok-pelosok daerah. Pada tahun 2024, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Selain itu, melalui kerjasama seluruh pihak, Indonesia juga mampu menjaga inflasi di kisaran 2 hingga 3%. Selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa. Sidang tahunan MPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 mengusung tema Besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Trendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris resmi meluncurkan program perlindungan gajah Sumatera di Bukit 30. Program yang bekerjasama dengan Bank Permata itu mengusung tema Dengan Hati untuk Bukit 30. Gubernur Jambi Al-Haris resmi meluncurkan program perlindungan gajah Sumatera di Bukit 30. Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan Bank Permata. Al-Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung pelaksanaan program konservasi ekosistem sosial dan lingkungan di Taman Nasional Bukit 30. Program itu sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Bank Permata dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang mengusung tema Dengan Hati untuk Bukit 30 itu menjadi langkah yang nyata bagi pihak perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian satwa. Kegiatan konservasi yang telah diinisiasi oleh Bank Permata dapat menjadi inspirasi bagi pihak swasta lainnya untuk ikut berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2024 menyatakan,
tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan komitmen untuk pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Upaya bersama dalam mengimplementasikan rencana pertumbuhan ekonomi hijau menjadi desain adaptif untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dalam mengatasi persoalan perubahan iklim. Perlu dicontoh oleh bank-bank lainnya saya kira. Karena baru Mata Bank yang sudah mulai membuka hatinya tadi kan dengan hati sayangi bumi. Nah ini penting saya kira. Karena bumi kita yang luas ini tidak mungkin pemerintah bisa mengelolanya sendiri tanpa dukungan bantuan dari pihak-pihak swasta, pihak-pihak perbankan dan juga BUMN tentunya. Al-Harus berharap kolaborasi dalam program perlindungan gajah Sumatera akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga ikut mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, menjadi mediator pertemuan, Gubernur Jambi Al-Harith menyaksikan kesepakatan penyelesaian konflik antara keluarga Nenek Hafsah dengan PT RPSL. Gubernur Jambi Al-Harith menjadi saksi kesepakatan penyelesaian konflik antara keluarga Nenek Hafsah dengan PT RPSL. Penandatanganan perdamaian yang turut disaksikan sejumlah pihak terkait itu dilakukan di ruang VVIP Rumah Jabatan Gubernur Jambi. Al-Harith mengatakan kesepakatan yang telah dibangun secara kekeluargaan ini menjadi akhir dari konflik berkepanjangan antara keluarga Nenek Hafsah dengan PT RPSL. Pada perjanjian yang telah ditandatangani dalam akta notaris itu, PT RPSL bersedia untuk bisa memenuhi tuntutan keluarga Nenek Hafsah. Penyelesaian persoalan antara Nenek Hafsah dengan PT RPSL menjadi upaya konkret pemerintah Provinsi Jambi sebagai fasilitator. Al-Harith berharap persoalan tersebut menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak agar bisa mengedepankan persatuan dan perdamaian. Jadi telah terjadi perdamaian dan dua belah pihak sudah sepakat berdamai secara kekeluargaan. Maka sudah ditandatangan semuanya. Artinya ini selesailah masalah antara penggabasan Nenek Hafsah dengan PT RPSL. Dalam kesepakatan tersebut, PT RPSL mengeluarkan uang 600 juta rupiah untuk ganti rugi kerusakan rumah Nenek Hafsah yang diberikan dalam bentuk tali asi. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Raihan. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.